Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Pojokgeo yang membahas semuanya tentang geografi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua yang sedang mempersiapkan UTBK SBMPTN untuk sama-sama membahas soal-soal UTBK SBMPTN. Oke, gimana? Menarik kan? Oke, kita lanjut saja ya. Nah, sebelumnya saya akan sharing screen dulu ya, paket yang akan kita bahas. Oke, ini adalah paket yang akan kita bahas ya, tentang bab pengetahuan dasar geografi ya. Pada video saya sebelumnya juga saya sebutkan bahwa bab pengetahuan dasar geografi ini atau pengantar geografi ini merupakan bab yang sering muncul ya di dalam soal-soal UTBK SBMPTN. Nah, gimana aja bentuknya? Kita coba bahas di sini. Oke. Nah, soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama disebutkan bahwa geografi adalah suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi merupakan pendapat dari siapa? Ya. Yang A, Huntington, yang B, Claudius Ptolemeus, yang C, Karl Ritter, yang D, Eratosthenes, kemudian yang E, Strabo. Nah, dalam bab pengetahuan dasar geografi ini, salah satu subbab yang dipelajari adalah tentang definisi atau pengertian dari geografi itu sendiri. Ya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah suatu penyajian dengan peta. Ya, jadi definisi geografi itu banyak. Ya, mulai dari secara etimologi, kemudian nanti para ahli. Ya. Nah, yang di sini adalah dari para ahli. Ya, kata kuncinya adalah suatu penyajian dengan peta. Nah, orang yang menyatakan bahwa geografi adalah suatu penyajian dengan peta, yaitu Claudius Ptolemeus. Nah, Claudius Ptolemeus dia bilang bahwa geografi adalah suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi yang menunjukkan kenampakan umum yang terdapat padanya. Nah, jadi sebenarnya istilah peta itu sudah ada pada eranya si Ptolemeus. Walaupun sebenarnya peta itu pertama kali bukan di zaman Ptolemeus ya. Jadi zamannya Eratosthenes, zamannya Strabo, zamannya Herodotus itu juga sudah ada peta ya. Bahkan dalam sebuah literatur atau buku ya yang berjudul General Cartography karangan Erwin Reis ya, bahwa peta yang tertua yang pernah ditemukan di dunia ya, di bumi ya oleh manusia adalah peta kota Babilonia ya, yang ditemukan sekitar 200 mil di sebelah utara kota Babilonia, yaitu kota Galsur ya, kota Galsur yaitu berjarak 200 mil di sebelah utara kota Babilonia. Ya, memang petanya itu sangat sederhana ya, berupa lempung ya atau clay tablet ya gitu, sederhana ya, karena memang peta itu tergantung dari peradaban manusia itu sendiri. Ya, mungkin saja kalau sekarang petanya sangat kompleks ya. Ada lintang bujur, ada arah orientasi, ada inset, ada legenda, ada lettering, ya, dan seterusnya. Tetapi pada era dulu ya itu masih sangat sederhana. Oke, itu sekilas tentang manuskrip peta ya. Nah, nanti akan kita pelajari di bab peta. Oke. Nah, berarti nomor 1 ini jawabannya adalah B ya, Claudius Ptolemeus. Kemudian ahli yang lain ya, yaitu Samuel Ellsworth Huntington yang menyatakan bahwa geografi adalah studi tentang alam dan penyebarannya melalui relasi antara lingkungan alam dan kualitas atau aktivitas manusia. Ya, jadi Huntington ini salah satu tokoh beraliran determinism ya, yaitu climate determinism. Makanya di sini dibilang ada lingkungan alam ya, spesifiknya adalah iklim ya, karena nanti yang lingkungan alam secara umum ya atau natural determinism itu tokohnya adalah si Frederick Ratzel ya. Kemudian kalau Karl Ritter dia bilang bahwa geografi adalah studi tentang daerah-daerah yang berbeda di permukaan bumi ya, kata kuncinya adalah differential area ya dalam keragamannya ya. Jadi yang namanya wilayah atau daerah di permukaan bumi itu pasti sifatnya unik ya, antara daerah yang satu atau wilayah yang satu dapat dibedakan dengan wilayah yang lain. Makanya di sini dibilang berbeda-beda ya, differential area. Kemudian oleh Strabo, geografi dinyatakan dengan
bahwa geografi itu erat kaitannya dengan karakteristik tertentu mengenai suatu tempat ya, dengan memperhatikan juga hubungan antara berbagai tempat secara keseluruhan. Ya, jadi poinnya di situ erat kaitannya dengan karakteristik tertentu ya. Jadi spesifik ya. Kemudian juga hubungan antara berbagai tempat secara keseluruhan, yaitu serabut. Oke. Nah, selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada soal ya. Pandangan yang menyatakan bahwa manusia dan kebudayaannya tidak ditentukan oleh alam, tetapi manusia mempunyai peran aktif terhadap alam. Ya, sehingga manusia dapat memilih kebudayaannya, sedangkan alam hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan adalah pandangan apa? Yang A, kosmografisme, yang B, determinisme, yang C, posibilisme, yang D, probabilisme, yang E, voluntarisme. Nah, jadi nomor 2 ini kita bicara pandangan atau aliran pemikiran ya, atau paradigma dalam sejarah perkembangan geografi itu sendiri. Nah, menurut C.R.S. Mathieson ya, bahwa paradigma atau aliran pemikiran geografi itu dibagi menjadi 5 ya. Ada kosmografisme, ada determinisme, ada posibilisme, ada probabilisme, dan ada voluntarisme. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu pandangan yang menyatakan bahwa manusia mempunyai peran aktif. Nah, di sini kata kunci dari soal tersebut ya, nomor 2 ini. Ya, keywordnya ya, manusia mempunyai peran aktif. Nah, kalau bicara manusia mempunyai peran aktif, maka paradigmanya adalah posibilisme. Nah, kenapa posibilisme? Ya, karena dalam paradigma ini disebutkan bahwa pandangan posibilisme menganggap bahwa manusia dapat secara aktif, nah itu kata kuncinya ya, manusia dapat secara aktif ya mempengaruhi alam berdasarkan faktor kemungkinan tertentu ya, faktor kemungkinan tertentu yang disediakan oleh alam. Jadi sebenarnya alam itu menyediakan apa yang kemudian dapat diubah oleh manusia itu sendiri. Ya, jadi manusia ini punya peran aktif ya. Pandangan ini menganggap bahwa suatu lingkungan alam menawarkan sejumlah kemungkinan tadi ya, possibilities untuk berkembang atau untuk hidup. Tetapi yang sebenarnya berkembang itu adalah faktor budaya manusia ya, maupun lingkungannya itu. Bagaimanapun lingkungan alam tidak mendikte manusia untuk hidup di suatu wilayah. Nah, ini ya kata kuncinya. Bahwa lingkungan alam tidak mendikte. Jadi yang berkembang itu manusianya beserta lingkungannya. Jadi manusia itu dapat secara aktif ya. Menurut pandangan ini manusia menentukan pilihan melalui teknologi. Nah, gitu. Ya, jadi dalam pandangan ini misalnya contoh sederhana aja, ketika alam ya memberikan kemungkinan untuk menyediakan sumber daya alam ya, sebut saja misalnya minyak bumi misalnya. Nah, ketika minyak bumi itu dapat disuling kemudian diubah menjadi bentuk bahan bakar yang lain ya, bisa bahan bakar minyak ya, misalnya ada Pertamax ya, Pertalite ya, Aftur ya, Bensol ya, parafin ya, dan seterusnya, maka berarti manusia itu sudah dapat secara aktif ya mempengaruhi alamnya, ya mengubah alamnya berdasarkan faktor kemungkinan yang disediakan oleh alamnya. Ya, jadi manusia melakukan pilihan melalui teknologi. Nah, gitu. Maksudnya melakukan pilihan itu artinya manusia dapat mengubah ya sumber daya yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, diubah dengan apa? Diubah dengan teknologi. Ya, maksudnya seperti itu. Ya. Oke, itu adalah paradigma posibilisme. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, kalau kosmografisme itu paradigma atau aliran pemikiran ya yang menganggap bahwa bumi sebagai bagian dari alam semesta yang sifatnya luas. Ya, ini paradigma holistik yang muncul ketika pertama kali atau awal-awal pertumbuhan geografi ya, atau disebutnya era geografi klasik ya, era geografi klasik gitu ya, era geografi klasik. Nah, kemudian kalau determinisme itu dia lawan atau counter idea dari paham posibilisme. Ya, kalau tadi posibilisme manusia dapat secara aktif mempengaruhi alam, sedangkan kalau determinisme ini alam, ya alamnya yang mampu mempengaruhi aktivitas manusia. Jadi manusia itu sangat dipengaruhi oleh alam banget, gitu ya. Ya misalnya mungkin kehidupan manusia pada awal atau peradaban itu belum maju sebesar sekarang, ya. Misalnya manusia dipengaruhi oleh makanannya atau misalnya hewannya ya, maksudnya dalam posisi
berburu ya. Jadi kalau kita belajar sejarah ya mungkin ada istilahnya manusia praaksara ya. Salah satu kegiatannya adalah para zaman Paleozoikum ya, kalau misalnya masih ingat ya, itu ada food gathering ya, berburu dan meramu makanan. Nah, itu berarti kondisi di mana manusia itu masih dipengaruhi oleh alamnya ya. Nah, atau misalnya kehidupan sekarang pun ada ya, ketika kita bicara atau ketika kita tinggal di kutub misalnya, itu kan pasti iklim kutub yang sangat dingin ya, itu pasti mempengaruhi aktivitas kehidupan manusianya ya. Itu determinisme. Kemudian kalau probabilisme, ini paradigma atau pandangan atau aliran pemikiran yang menganggap bahwa manusia mampu mempengaruhi alam hanya sebatas kemungkinan. Nah, jadi istilahnya dia masih 50-50 ya, belum pasti ya, karena masih sebatas kemungkinan tertentu ya. Kalau tadi posibilisme itu sudah pasti, sedangkan probabilisme itu belum pasti ya. Manusia dapat mempengaruhi alam hanya sebatas kemungkinan atau probabilitas tertentu. Ya, makanya nanti dalam paradigma ini ada yang namanya sarana statistik ya, yang digunakan untuk menghitung ya, atau ibaratnya ya menghitung secara statistik ya hubungan perilaku antara manusia dengan alamnya. Ya, jadi masih 50-50 ya, masih separuh-separuh lah kan gitu. Ya, masih sifatnya kemungkinan atau probabilitas. Nah, kalau voluntarisme itu paradigma atau aliran pemikiran yang menganggap bahwa manusia secara voluntar ya, secara bebas ya, sukarela ya, menguasai alam. Alam tidak mampu merintangi ideologinya. Ya, jadi kata kuncinya di situ voluntas ya, voluntas itu artinya kehendak ya, manusia secara bebas atau voluntar menguasai alam. Ya itu. Kayak itu sekilas tentang paradigma. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 di sini ada soal perhatikan wacana berikut. Nah, ya ciri-ciri soal HOTS ya, higher order thinking skill gitu. Ya, nomor 3, peristiwa erupsi Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2010 mengakibatkan timbulnya banyak korban luka dan meninggal serta kerugian harta benda. Erupsi Gunung Merapi juga mengakibatkan masyarakat di sekitar gunung harus mengungsi dalam radius 20 km dari puncak gunung. Nah, konsep geografi yang sesuai untuk mengkaji bentuk gunung api yang dihasilkan oleh proses erupsinya, seperti pada gunung api yang disebutkan pada wacana adalah yang A, lokasi, yang B, aglomerasi, yang C, keterkaitan keruangan, yang D, morfologi, yang E, interaksi. Nah, kata kunci dari soal ini adalah konsep geografi. Nah, kita mereview lagi ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar bab pengetahuan dasar geografi, itu pasti familiar dengan adanya kata atau istilah-istilah pendekatan, ya, kemudian konsep, kemudian prinsip. Nah, itu dalam bab pengetahuan dasar geografi itu biasanya yang sering muncul ya di soal-soal. Nah, konsep geografi yang sesuai mengkaji bentuk gunung api. Ya, jadi kata kuncinya konsep geografi yang ditanya, ya, kemudian bentuk gunung api. Nah, jawabannya adalah konsep morfologi. Asal kata morfo itu bentuk, logi logos itu ilmu. Ya, nah, jadi morfo ya, morfonya itu bentuk. Nah, konsep ini merupakan perwujudan dari konfigurasi atau bentuk permukaan bumi, ya, sebagai hasil dari proses alam atau tenaga yang membentuknya, baik tenaga endogen maupun eksogen, dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Nah, maksudnya adalah kalau saya bicara tentang perwujudan konfigurasi atau bentuk permukaan bumi, itu berarti dia bicara tentang ya yang namanya relief ya, atau bentuk permukaan bumi itu misalnya dataran rendah, dataran ya, bergelombang, berombak, berbukit, bergunung curam, gunung terjal. Nah, itu yang disebut sebagai bentuk ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang gunung ya, itu berarti morfologi. Tentang datar atau dataran rendah gitu ya, datarnya itu dia morfologi ya. Tentang cekungan, nah itu berarti morfologi juga. Oke, yang bisa dibentuk dari proses tenaga endogen maupun eksogen. Endogen dari dalam bumi, eksogen dari luar ya, dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Ya. Nah, ya itu konfigurasi bentuk ya kata kuncinya. Maka jawabannya morfologi. Nah, adapun konsep geografi yang lain ya, di geografi ya, di bidang di ilmu geografi itu sendiri ada jaket Mr. Polo diloakin. Nah, itu ada jaket Mr. Polo punya jaket kemudian diloakin ya gitu maksudnya. Ya, itu singkatan aja ya biar gampang kita mengingatnya. J-nya itu jarak, K-nya keterkaitan keruangan, Mr-nya
morfologi, Po-nya pola, Lo-nya lokasi, D-nya diferensiasi area, Lo-nya lagi itu aglomerasi, A-nya aksesibilitas, I-nya interaksi atau interdependensi, N-nya nilai kegunaan. Ya, gitu. Oke. Lanjut. Nomor 4. Nah, nomor 4. Penduduk wilayah pesisir memiliki cara hidup yang berbeda dengan penduduk di pegunungan. Mata pencaharian mereka berbeda, demikian juga cara mereka berpakaian. Sumber daya yang menjadi pendukung kehidupan mereka pun berbeda. Bentuk analisis ya yang digunakan untuk mengkaji perbedaan suatu wilayah dalam ilmu geografi dikenal sebagai yang A analisis keruangan, yang B analisis kewilayahan, yang C analisis kelingkungan, yang D analisis tematik, yang E analisis ekosistem. Nah, ya. Di soal ini kata kuncinya adalah analisis, ya seperti yang tadi saya bilang ya di nomor 3 tadi ya ketika kita bicara tentang konsep ya itu ada istilah-istilah lain ya dalam ilmu geografi ya yang sering muncul di soal-soal ya. Misalnya tadi ada pendekatan ya, kemudian ada prinsip. Nah, pendekatan ini sebenarnya sering disebut juga dengan analisis ya, kemudian cara pandang ya, sudut pandang atau objek formal geografi. Nah, kemudian kata kunci selanjutnya adalah perbedaan satu wilayah gitu ya. Nah, jawabannya adalah analisis kewilayahan. Nah, perlu kita ketahui ya. Jadi yang namanya analisis itu dia dibagi menjadi 3 ya. Ada keruangan atau disebut spatial approach ya, kemudian ada kelingkungan ecological approach ya, kemudian ada kompleks wilayah atau regional complex approach ya, sama aja. Nah, analisis kewilayahan adalah suatu cara pandang yang menekankan pada aspek diferensiasi wilayah ya atau regional differentiation, interaksi wilayah atau regional interaction, perencanaan wilayah atau regional planning, dan peramal wilayah atau regional forecasting. Ya. Untuk soal ini agak lebih sulit ya secara teori ya dibandingkan dengan soal-soal yang pernah kita bahas di paket 1 ya, bab pengetahuan dasar geografi. Ya, jadi secara tingkatan soal itu agak sulit ya secara teori. Nah, kemudian penekanan yang kedua ya dari analisis kewilayahan yaitu permasalahan yang terjadi ya di suatu wilayah tidak hanya melibatkan elemen di wilayah itu ya, tetapi juga dengan elemen di wilayah yang lain. Nah, tadi di soal ada kata kunci yaitu perbedaan suatu wilayah. Nah, di sini pas nih ya, ada juga kata kunci ya. Nah, ya diferensiasi wilayah ya. Nah, tadi selain 2 tadi ada ciri yang ketiga ya. Ini jadi analisis kewilayahan itu cirinya ada 3 ya. Pertama tadi suatu cara pandang yang menekankan pada aspek diferensiasi wilayah dan seterusnya. Kemudian permasalahan yang terjadi suatu wilayah tidak hanya melibatkan elemen di wilayah itu ya, tapi juga dengan elemen wilayah lain. Kemudian yang ketiga bahwa analisis kewilayahan itu juga merupakan analisis kombinasi ya antara analisis kelingkungan atau ekologi dengan analisis keruangan ya atau spasial. Oke. Nah, kata kuncinya di sini diferensiasi wilayah ya atau perbedaan suatu wilayah. Nah, berarti jawabannya adalah analisis kewilayahan. Oke. Nah, lanjut. Nomor 5. Nah, ilmu penunjang geografi yang secara khusus mempelajari tentang sungai ya disebut A. Geomorfologi, B. Hidrologi, C. Potamologi, D. Kliologi, yang E. Fluviologi. Nah, jadi dalam soal ini yang ditanya adalah tentang ilmu penunjang geografi. Ya, kata kuncinya adalah sungai, ya khusus mempelajari tentang sungai. Oke. Nah, ilmu penunjang geografi itu sebenarnya ada banyak ya, karena memang sifat geografi itu multidisiplin atau multivariat ya, artinya dia tidak berdiri sendiri sebagai suatu ilmu, tapi dia juga ditunjang ya oleh ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang pertama geomorfologi, asal kata geobumi, morfo bentuk, logi logos ilmu ya. Berarti ilmu yang khusus mempelajari tentang bentuk permukaan bumi beserta tenaga yang membentuknya ya, baik tadi endogen maupun eksogen. Kemudian ada hidrologi, asal kata hidro atau hudor ya, artinya air, logi atau logos artinya ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan air di bumi, ya baik itu air tanah, air permukaan, maupun air yang terdapat di atmosfer bumi, ya pokoknya seluruh lapisan air di bumi.
bicara tentang terjadinya, peredarannya, dan agihannya, ya, sifat-sifat kimia dan fisikanya, dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk hidup. Nah, itu adalah hidrologi. Kemudian potamologi, ilmu yang khusus mempelajari tentang air permukaan atau limpasan permukaan, ya, atau sering disebut sebagai surface runoff atau overland flow, ya. Jadi kalau kita bicara air permukaan atau limpasan permukaan, ya itu namanya potamologi, ya. Tapi kalau kita khusus mempelajari tentang sungai, ya, jadi sungai itu salah satu bagian dari surface runoff, ya. Jadi surface runoff itu sangat banyak, ya. Jadi pokoknya semua limpasan air di permukaan bumi itu namanya surface runoff. Nanti bentuknya bisa sungai, bisa air yang mengalir, bisa air yang mengalir di cekungan-cekungan permukaan, ya, atau sebut saja got misalnya, ya, atau parit, ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam aliran permukaan. Nah, sungai itu salah satu dari aliran permukaan atau surface runoff. Nah, kalau yang khusus belajar tentang sungai namanya fluviologi, ya. Kalau geologi itu ilmu yang khusus mempelajari tentang air cuma dalam wujud padatan, ya, atau es, ya. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah fluviologi. Oke, mungkin kira-kira itu dulu, ya, itu saja, ya, paket kedua, ya, dari bab pengetahuan dasar geografi yang kita bahas, ya. Mudah-mudahan cukup paham, ya. Nanti bisa kita bahas soal-soal yang lain juga, ya, karena memang sebenarnya untuk bab pengetahuan dasar geografi itu soalnya sangat banyak, ya. Untuk sementara ini dulu untuk paket kedua, mudah-mudahan paham. Jangan lupa untuk menyaksikan soal-soal di channel, ya, Pojok Geo seterusnya, ya, agar teman-teman paham tentang geografi, dan semoga bisa membantu teman-teman semua yang di sana untuk menyelesaikan soal-soal geografi dengan baik, ya. Nah, dan lancar, ya, insya Allah, insya Allah. Oke, itu aja. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok.